Indonesia, negeri yang kaya dan beragam. Suku, budaya, dan bahasa menyatu dengan indah. Bak surga dunia, menjadi destinasi yang dilintasi banyak wisatawan lokal maupun internasional. Salah satu tempat yang menyimpan keindahan dan sejarah panjang yang menarik untuk diulik adalah Riau. Menjadi provinsi ke-32, Riau mengalami perkembangan yang pesat. Satu di antaranya terjadi pada sektor wisata yang menyediakan tempat dan pemandangan indah. Selain menikmati suasana, para wisatawan termasuk Anda pun bisa berfoto. Dari sekian banyak tempat wisata yang bisa dikunjungi di Riau, Anda tidak boleh melewatkan untuk datang ke Candi Muara Takus untuk mengenal kebudayaan dan sejarah. Tak hanya mengenal kebudayaan dan sejarah agama Buddha, Anda pun bisa melihat perkembangan Islam di Riau dengan berkunjung ke Masjid Agung Madani yang berada di Pematang Barangan, Kabupaten Rokan Hulu, atau bisa juga mengunjungi Museum Istana Siak dan lebih dekat dengan alam Riau di Balai Konservasi Gajah. Terakhir, Anda pun bisa melihat perlombaan perahu jong dan bersantai di pantai Selat Baru. Selain memiliki destinasi wisata yang eksotik dan indah, Riau juga mempunyai kebudayaan serta kesenian yang menarik, di mana Riau memiliki ciri khas kebudayaan Melayu yang mengatur tingkah laku serta kegiatan masyarakatnya. Misalnya saja dari segi rumah adat yang bernama Selaso Jatuh Kembar, yang merupakan tempat tinggal para datuk dan pemangku adat. Rumah ini pun terdiri dari ruangan besar yang dipergunakan untuk tempat tidur, rumah bersila, anjungan dan dapur. Tiang-tiang rumah, sirip atap, loteng, tangga dan alasnya dilengkapi hiasan ukiran. Dari segi pakaian pun, Anda akan menemukan hal menarik, terutama untuk pakaian adatnya. Biasanya laki-laki Riau mengenakan baju adat kurung cekak musang, sedangkan untuk para wanitanya terbagi menjadi dua. Untuk para gadis yang belum menikah, mereka menggunakan baju kurung tulang belut. Dan untuk wanita setengah baya menggunakan baju kebaya, laboh cekak musang yang dibuat dari kain sutra. Dalam tarian tradisional pun, Riau memiliki tarian-tarian yang populer. Misalnya saja tari tandak yang menjadi tarian pergaulan dan sangat digemari di daerah Riau. Ada pula tari joget lambak yang menjadi tarian pergaulan muda-mudi serta tari tandak sebati, jenis tarian pergaulan yang digarap dengan memanfaatkan perbendaharaan dari unsur-unsur gerak tari Melayu kepulauan. Bahkan, Riau juga memiliki 14 budaya yang telah dinobatkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2018. Ketika Anda sudah berkunjung ke destinasi wisata di Riau, bahkan mengenal kebudayaannya, maka tak lengkap rasanya jika kita tidak membahas kuliner khas dari tanah Melayu ini. Seperti kuliner gulai ikan patin yang sudah terkenal dengan kelezatan gulai dan kuah kentalnya. Dari gulai patin ini, Anda akan menemukan ukuran ikan patin yang cukup besar dengan rempah yang kaya dan siap memanjakan lidah ketika makan siang maupun makan malam. Tidak hanya gulai ikan patin, Anda juga bisa menyantap gulai belacan yang pedas dengan perpaduan rasa manis, gurih, dan asam yang unik. Belacan sendiri adalah nama lain untuk terasi udang diolah dengan kuah yang kental bersama rempah-rempah seperti kemiri, lada, asam jawa, dan petai. Tak cukup mencicipi masakan khas Riau, Anda juga jangan sampai lupa untuk membawa oleh-oleh ikan selais asap. Hidangan ikan ini telah menjadi oleh-oleh wajib, dibuat dengan cara diasap selama 8 jam, sehingga ikan dapat tahan dalam waktu yang lama. Tekstur dari ikan selais asap ini pun sangat renyah dan akan sangat nikmat ketika Anda menyantapnya bersama nasi panas, sambal balado, dan juga perasan jeruk nipis. Kita sudah sedikit membahas mengenai kayanya Riau sebagai salah satu provinsi di Indonesia. Maka tak ada salahnya jika kita pun lebih dalam lagi mengenal tentang wilayah yang berada di sepanjang pesisir Selat Malaka ini. Dan kali ini Asal Muasal akan mengajak Anda untuk menelusuri jejak sejarah di balik kota Riau dalam jelajah waktu dan cerita. Riau menjadi salah satu provinsi terbesar di Pulau Sumatera dengan beragam kultur budaya khas Melayu yang sangat kuat. Di provinsi ini, kekuatan sejarah dan akulturasi budaya menjadi ciri khas pembeda dengan provinsi lain. Berlokasi di tengah Pulau Sumatera, Provinsi Riau kini menjadi salah satu kawasan paling strategis dengan percepatan pembangunan yang baik. Namun, sebelum menjadi wilayah yang pesat seperti saat ini, Riau pun memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Bahkan, Riau diduga telah dihuni sejak 10.000 hingga 40.000 sebelum Masehi. Kesimpulan ini diambil setelah peneliti menemukan alat-alat dari zaman Pleistosen di daerah aliran Sungai Sengingi di Kabupaten Kuantan, Singingi pada bulan Agustus 2009.
Alat batu yang ditemukan antara lain kapak penetak, perimbas, serut, serpih, dan batu inti. Selain itu, peneliti juga menemukan beberapa fosil kayu yang diperkirakan berusia lebih tua dari alat-alat batu itu. Diduga manusia yang menggunakan alat-alat tersebut di Pulau Riau adalah Pithecanthropus erectus, seperti yang pernah ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah. Penemuan itu pun membuktikan adanya kehidupan yang lebih tua, di mana sebelumnya selalu mengacu pada penemuan Candi Muara Takus di Kampar sebagai titik awal kehidupan di wilayah yang saat ini dikenal dengan nama Riau. Menurut sastrawan Hasan Junus, yang merupakan keturunan langsung dari Raja Ali Haji, mengatakan jika asal-muasal penyebutan Riau terbentuk dari 3 kemungkinan. Yang pertama berasal dari toponomi Riau, yang berarti dari penamaan orang Portugis yakni Rio, yang memiliki arti sebagai sungai. Kedua, berasal dari tokoh Sinbad Al-Bahar dalam kitab Al-Fulaila Walaila yang menyebut nama Riyahi untuk tempat di Pulau Bintan seperti yang pernah dikemukakan oleh almarhum Umar Amin Husin dalam pidatonya saat kompilasi terbentuknya Provinsi Riau. Dan yang ketiga diambil dari kata Rio atau Rio dengan arti hiruk pikuk, ramai orang bekerja. Dari kata ganti tadi mengisyaratkan jika kata Rio atau Riu merupakan hal yang paling mendasar dari penyebutan nama Riau. Setelah nama Riau terbentuk dan menjadi negara kala itu, Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah pun memimpin Riau dan menjadi Sultan Riau yang pertama dinobatkan pada tanggal 4 Oktober 1722. Setelahnya, Riau pun digunakan untuk menunjukkan 1/4 daerah seperti Johor, Pahang, Riau, dan Lingga. Namun setelah perjanjian London 1824, Riau terbelah menjadi 2 bagian, sehingga dikenal dengan sebutan Kerajaan Riau Lingga. Pada zaman pemerintahan Belanda dan Jepang, nama tersebut pun digunakan untuk daerah Kepulauan Riau, ditambah dengan daerah pesisir timur Sumatera. Lancang kuning berlayar malam, hai berlayar malam. Tidak hanya masalah nama dan terbentuknya Riau, mungkin sebagian dari Anda pun tahu jika wilayah dengan ragam budaya ini memiliki sebutan sebagai Bumi Lancang Kuning. Di wilayah Riau pun terdapat satu pantun populer, khususnya bagi keturunan masyarakat Melayu yang memiliki filosofi, seorang pemimpin yang mengarungi lautan agar kapal tak karam. Bunyi pantun tersebut diantaranya, lancang kuning berlayar malam, haluan menuju ke lautan dalam. Kalau nahkoda kuranglah paham, alamat kapal akan tenggelam. Lancang kuning menentang badai, tali kemudi berpilit 3. Tak diketahui pasti sejak kapan dan siapa yang memberi gelar Bumi Lancang Kuning pada daerah yang dulunya merupakan kerajaan Melayu, sang penguasa Selat Malaka ini. Itu tadi informasi mengenai asal-muasal kota Riau yang memiliki sejarah, budaya, dan perjalanan panjang sampai menjadi provinsi terbesar di tanah Sumatera. Tahukah Anda, terdapat tradisi akikah unik yang dilakukan masyarakat di Pulau Haruku yang sudah hampir punah loh pemirsa? Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tahukah Anda, walau pernah memiliki sejarah kelam konflik SARA, nyatanya suku-suku di Maluku masih menjunjung tinggi tradisi budaya nenek moyang mereka yang mereka lestarikan hingga kini. Salah satu penjaga tradisi adalah masyarakat di Pulau Haruku, sebuah pulau yang berjarak 1 jam dari ibu kota provinsi Maluku, Ambon. Mereka masih melaksanakan tradisi akikah bernama Matatiana. Dan untuk mengulasnya lebih dalam, asal-muasal akan mengajak Anda menelusuri jejak sejarah di balik tradisi Matatiana di Pulau Haruku, Maluku dalam jelajah waktu dan cerita. Hampir tidak ada literatur yang menjelaskan mengenai tradisi Matatiana atau akikah di Pulau Haruku ini. Hal itu membuktikan betapa tertutupnya tradisi ini dari masyarakat luar Maluku. Tradisi ini merupakan suatu keharusan bagi bayi yang baru lahir di Pulau Haruku, Desa Pelau, khususnya pada marga Letukonsina, seperti yang dilakukan oleh keluarga Husen. Karena apabila tidak dilaksanakan, ditakutkan akan tertimpa musibah nantinya. Nah, budaya ini dilaksanakan bagi anak
seumuran ketika dia baru lahir sampai 5 tahun sampai dengan 10 tahun ketika dia belum pernah menginjak tanah Pelau ini. Saya Husein dengan keluarga ini walaupun kita di Jakarta, tapi kita tetap melestarikan budaya adat daerah kita masing-masing di sini. Meski demikian, sebenarnya tujuan dari tradisi ini adalah untuk memperkenalkannya kepada keluarga dan masyarakat tentang anak tersebut, mengajarkan mengenai asal-usul si anak, agar kelak tidak melupakan dari mana dia berasal, dan mengajarkan pada anak itu untuk senantiasa bersedekah serta saling menyayangi sesama manusia sejak dini. Tradisi Mata Tiana diartikan sebagai bayi yang lepas dari gendongannya atau turun ke bumi. Jadi prosesinya itu ketika Husein mau menginjakan kaki di kampungnya itu diberikan tanda seperti diberikan kalungan kain warna merah, itu yang mempunyai arti bahwa Husein sudah menjadi anak adat sini secara sah. Nah, terus ketika diarak-arakan dia menuju rumah Soala Tukun Sina ini rumah soalnya Husein dengan marga yang keturunan raja gitu. Prosesi pemandian atau dalam bahasa setempat dinamakan Malahoi Isohoi atau Malahwir, yang berarti dimandikan dengan air rahmat, yaitu air yang telah diberikan doa-doa kebaikan. Selain itu, anak juga dimandikan menggunakan santan kelapa. Hal itu bertujuan agar bayi tumbuh menjadi anak yang tangguh, karena santan dipercaya mengandung nutrisi khusus yang dapat menguatkan tubuh. Selanjutnya adalah prosesi mengenakan busana atau Ma'a Atilapu yang diawali dengan membaca basmalah. Para bayi akan dikenakan pakaian sesuai jenis kelaminnya. Untuk bayi perempuan biasanya akan dililitkan kain kebaya, sementara bayi laki-laki mengenakan pakaian adat suku Pulau Haruku yang pada umumnya berwarna putih. Dan yang terakhir adalah upacara pembagian rahmat dan rezeki atau disebut dengan Ma'awir Pisi, yaitu proses pelemparan uang atau koin dari keluarga si bayi kepada anak yatim dan para janda sebagai bentuk ajaran sedekah sedari kecil. Biasanya masyarakat sekitar akan berkumpul dan berebut untuk mendapatkan uang yang dilempar. Husein seneng nggak dikasih seperti ini? Seneng ya? Seneng. Husein suka ya? Oh iya. Selama prosesi tradisi Mata Tiana, terdapat 5 jenis makanan atau rempah yang disajikan di atas meja berbentuk bundar. Hal ini merupakan simbol dari jumlah sholat 5 waktu yang harus dijalankan setiap umat Islam. Meski sudah tergerus dengan perkembangan zaman, penghuni di Pulau Haruku tetap menjaga dan melestarikan tradisi Mata Tiana. Saya selalu mengharapkan bahwa saya dan generasi seterusnya selalu terus mendukung dan melestarikan budaya. Karena bangsa kita itu bangsa yang kaya akan budaya secara Nusantara. Pemirsa asal muasal, Maluku merupakan suatu provinsi yang terletak di bagian timur Indonesia. Sementara kota Ambon sebagai ibu kota provinsi Maluku dikenal dengan julukan Ambon Manise, yang merujuk pada keramahan para penduduknya dan manisnya paras mereka. Asal-muasal kata Maluku sendiri masih menjadi pembahasan dan penelitian para sejarawan hingga saat ini. Namun, pendapat yang paling terkenal di kalangan masyarakat adalah kata Maluku berasal dari bahasa Arab al-Muluk yang berarti raja. Hal ini diasosiasikan dengan banyaknya raja yang menduduki provinsi tersebut. Berbicara mengenai pariwisata di Maluku, tentu akan menjadi suatu pembahasan yang sangat panjang. Maluku memang terkenal dengan lautnya yang sangat indah. Bahkan banyak orang yang mengatakan bahwa serpihan surganya Indonesia berada di wilayah ini. Maluku mempunyai sangat banyak objek wisata, mulai dari situs budaya, pantai, pulau, dan keindahan bawah laut yang akan memanjakan mata wisatawan ketika sedang menjelajahinya. Selain keindahan alamnya, Maluku juga menawarkan keindahan melalui situs-situs kebudayaan. Salah satunya adalah Monumen Patung Patimura. Sejak berdiri 2008 lalu, Monumen Patimura menjadi salah satu ikon ibu kota Provinsi Maluku. Terletak di persimpangan antara Jalan Slamet Riyadi, Imam Bonjol, dan Patimura. Monumen ini didirikan untuk mengenang jasa-jasa sang pahlawan nasional yang memiliki nama lengkap Thomas Matulesi. Terbuat dari perunggu, Monumen Patimura memiliki tinggi 7 meter
dengan berat yang nyaris mencapai 4 ton. Dengan dana pembangunan sebesar 2 miliar rupiah, Monumen Patimura berdiri tegak hanya 10 meter dari lokasi patung aslinya, yang kebetulan juga menjadi lokasi tiang gantung yang merenggut nyawa sang pahlawan. Membicarakan suatu tempat, rasanya kurang lengkap bila tidak membahas kulinernya. Termasuk di Ambon, Maluku yang memiliki kuliner khas menggugah selera. Salah satunya adalah rujak Natsepa. Dinamakan demikian karena rujak ini hanya dijual di bibir pantai Natsepa. Pada dasarnya rujak Natsepa tak jauh berbeda dengan rujak yang ada di Pulau Jawa, seperti irisan jambu air, mangga menggal, mentimun, nanas, belimbing, ubi jalar, dan buah kedondong. Namun yang berbeda adalah bumbu kacang yang digunakan, di mana jumlah kacang yang digunakan lebih banyak dan diulek dengan tekstur yang lebih kasar. Lalu tak ketinggalan dengan parutan rempah-rempah seperti pala segar yang digunakan untuk memberi sensasi rasa asam pada bumbu rujaknya. Untuk menikmati seporsi rujak Natsepa, Anda hanya perlu mengeluarkan kocek sebesar Rp15.000. Selain rujak Natsepa, ada juga kuliner khas Maluku lainnya yaitu sagu gula. Sekilas bentuk dari camilan ini mirip dengan kue rangi, namun bahan yang digunakan untuk membuat jajanan ini sangat berbeda. Sagu gula terbuat dari sagu asli Ambon yang dipadukan dengan kelapa serta gula aren dari Saparua. Bahan tersebut dibakar di atas tungku hingga berwarna coklat kekuningan. Biasanya penjual kuliner khas Ambon ini juga menambah taburan saus coklat sehingga rasanya semakin istimewa. Nah, itulah serangkaian informasi mengenai tradisi Matatiani di Pulau Haruko beserta dengan keindahan Provinsi Maluku. Semoga bermanfaat ya pemirsa. Sesaat lagi akan ada informasi menarik mengenai kuliner rawon yang baru-baru ini dinobatkan menjadi sup atau makanan berkuah terenak se-Asia pada 2020 versi Tastitless. Jadi jangan kemana-mana ya pemirsa. Bagi Anda para pecinta kuliner pasti sudah tidak asing dengan rawon. Kuliner Nusantara ini cukup mudah dijumpai dengan harga terjangkau. Menariknya lagi, rawon ternyata merupakan salah satu santapan favorit Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bapak Soekarno. Selain rasanya yang nikmat, ternyata rawon sendiri memiliki sejarah yang menarik. Lantas seperti apa kisah selengkapnya? Untuk itu asal muasal akan mengajak Anda menelusuri jejak serta serba-serbi mengenai rawon dalam jelajah waktu dan cerita. Pemirsa asal muasal, rawon sendiri memiliki kombinasi cita rasa yang cenderung manis, pedas, dan sedikit asam. Hal inilah yang menambah keunikan sajian khas Jawa Timur ini. Rawon merupakan olahan sup daging dengan kuah berwarna hitam yang dihasilkan dari biji kluwek atau kepayang. Di berbagai provinsi, biji kluwek memiliki nama yang berbeda. Contohnya saja, orang Sunda menyebutnya picung, orang Jawa menyebutnya pucung, kluwak, atau kluwek. Sedangkan di Toraja, buah yang menjadi rempah masakan ini disebut pamarasan. Selain menjadi bumbu utama dalam sajian rawon, kluwak juga digunakan pada masakan lain seperti daging bumbu kluwak, brongkos, serta sup konro khas Sulawesi Selatan. Warna hitam pada kuah kuliner yang menggunakan kluwak ini dihasilkan dari biji kluwak yang telah direbus dan direndam terlebih dahulu. Dan tahukah Anda, jika biji kluwak dikonsumsi dalam keadaan mentah, maka akan menghasilkan racun yang cukup mematikan. Hal ini dikarenakan biji kluwak mengandung asam sianida dalam konsentrasi tinggi. Dan jika dikonsumsi dalam jumlah tertentu, akan menyebabkan rasa mabuk hingga berisiko keracunan yang fatal. Pemirsa asal muasal, jika ditelusuri belum jelas dari mana asal-usul dari kuliner rawon ini. Namun kebanyakan orang percaya jika rawon adalah makanan yang disajikan kepada raja-raja pada zaman dahulu. Rawon sendiri paling terkenal berasal dari Jawa Timur, terutama di kota Surabaya. Daging untuk isian kuah rawon umumnya adalah daging sapi yang dipotong kecil-kecil, utamanya adalah bagian sandung lamur atau bagian dada bawah yang agak berlemak. Sedangkan untuk bumbu supnya, yaitu campuran bawang, lengkuas, ketumbar, serai, kunyit, serta yang tidak boleh ketinggalan adalah kluwek.
Semua bumbu yang telah dihaluskan itu kemudian ditumis dan dimasukkan di dalam kaldu rebusan daging. Warna gelap khas rawon sendiri memang berasal dari kluwek, maka tak heran jika di luar negeri rawon disebut sebagai black soup. Seiring perkembangan, rawon pun sudah banyak mengalami modifikasi, dari sajian hingga diimbuhi dengan embel-embel nama lokasi, seperti rawon Surabaya, rawon Blora, hingga rawon Malang. Namun barangkali Anda juga pernah mendengar ada yang namanya rawon setan. Dari namanya, mungkin yang tersirat di pikiran Anda adalah rasa pedas yang sangat di kuah rawon setan ini ya. Namun ternyata, penamaan rawon setan sendiri karena pada awal bukanya mulai pukul 10 malam hingga dini hari, dengan menyajikan potongan daging yang lebih besar dalam kuah rawonnya. Karena hanya beroperasi pada malam hari saja, maka pelanggannya pun lebih mengenalnya sebagai rawon setan. Ada-ada saja ya pemirsa. Selanjutnya, ada juga yang tak kalah unik, yakni rawon kalkulator. Kira-kira apa kaitannya ya kalkulator dengan makanan khas Surabaya itu? Ternyata di kedai tersebut, para pramusajinya memiliki kemampuan menghitung cepat saat pelanggan membayar. Alhasil dijuluki seperti kalkulator. Rawon yang berada di Taman Bungkul, Surabaya ini berdiri sejak 1975. Tak heran, warung tendanya tak pernah sepi, terutama saat malam hari. Ragam rawon sebagai sajian khas Nusantara memang memiliki cita rasa yang unik karena campuran kluwek sebagai ciri utamanya. Namun berbeda dengan di Madura. Menyebarnya rawon ke Madura menimbulkan salah pakem yang memperkaya ragam rawon asal Jawa Timur. Rawon Madura menghadirkan versi yang diracik tanpa satu bumbu terpentingnya, yakni kluwek. Hasilnya pun membuat rawon ini tidak berwarna kehitaman dan tentu saja menawarkan kelezatan yang berbeda. Dan tahukah Anda, jika eksistensi rawon pun sudah mendunia dengan dinobatkan menjadi sup terenak se-Asia di tahun 2020 versi Tastytlas. Survei ini didapatkan dari penilaian kritikus restoran profesional dan 63.402 panelis. Makanan khas Indonesia kembali menyita perhatian karena rasanya yang lezat. Ini dikarenakan makanan khas Indonesia diolah dengan beragam bumbu dan rempah. Jika sebelumnya rendang jadi makanan terenak di dunia, kali ini giliran rawon yang berhasil dinobatkan menjadi sup terenak se-Asia di tahun 2020. Tentu saja, sebagai warga Indonesia, kita patut bangga dengan kekayaan kuliner khas Nusantara ini. Nah, membahas mengenai makanan pastinya terasa kurang lengkap jika tidak mencicipi juga aneka kehangatan dan juga kesegaran dari minuman-minuman asli Jawa Timur. Apa sajakah itu? Berikut asal muasal merangkumnya untuk Anda. Sinom, pada umumnya identik sebagai ramuan jamu. Buat kamu yang ingin merasakan minum jamu tapi tidak suka dengan rasa pahit, sebaiknya kamu mencoba minum jamu yang memiliki banyak khasiatnya ini. Sinom mempunyai cita rasa asam serta manis yang segar sekali. Rasanya yang segar dan tidak pahit. Banyak orang menjadikan jamu ini sebagai minuman dingin ketika siang hari. Es sinom adalah salah satu minuman khas Surabaya yang berbahan dasar kunyit dan gula aren. Selain itu, minuman sinom ini mempunyai banyak sekali ragam khasiat yang baik untuk tubuh. Selanjutnya ada wedang pokak. Minuman tradisional wedang pokak khas Jawa Timur ini tepatnya berasal dari kota Probolinggo. Wedang pokak terbuat dari aneka ragam rempah seperti serai, cengkeh, kayu manis, jeruk purut, jahe, daun pandan yang kemudian diberi sedikit gula. Minuman tradisional ini merupakan minuman wajib warga Probolinggo pada saat Lebaran. Minuman tradisional khas Jawa Timur ini juga sangat berkhasiat untuk meredakan sakit kepala, mengurangi nyeri saat datang bulan, mengobati sariawan, serta dapat memberi efek hangat bagi tubuh. Wedang angsle. Bagi Anda pemirsa asal muasal yang berkunjung ke Jawa Timur, jangan lewatkan minuman hangat tradisional ini. Wedang angsle disajikan dengan banyak isi, mulai dari roti tawar, ketan kukus, lalu kacang hijau, dan putu mayang atau dalam bahasa Jawanya disebut petulo. Semua bahan itu kemudian disiram dengan kuah yang dibuat dengan rebusan air yang dicampur dengan rempah-rempah seperti jahe, serai, gula jawa, dan santan kelapa. Wedang angsle ini sangat cocok bila diminum saat udara dingin. Itulah deretan sajian khas Jawa Timur mulai dari rawon hingga minuman yang menawarkan kesegaran tersendiri. Bagaimana pemirsa? Anda tertarik untuk mencicipinya? Selamat mencoba ya!